Halo teman-teman, selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas mengenai kelembagaan perkebunan tembakau. Tembakau bukan sekedar komoditas loh, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi yang mendalam. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kenali nih teman-teman aku. Pengelolaan tembakau di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, melibatkan berbagai strategi untuk mengatasi resiko yang dihadapi oleh petani. Jenis tembakau yang dikirim kepada mitra merupakan tembakau Four Oaks atau tembakau yang dipanen pada fase matang agar kualitasnya optimal untuk dijadikan bahan dasar rokok. Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaan tembakau. Yang pertama, mitigasi resiko produksi dan harga. Petani tembakau sering menghadapi risiko produksi dan harga yang berfluktuatif. Banyak petani di Kabupaten Bojonegoro melakukan kemitraan dengan perusahaan rokok seperti PT Gudang Garam Terbuka untuk mengurangi risiko tersebut. Kemitraan ini membantu petani mendapatkan jaminan harga dan akses ke input pertanian yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa petani yang terlibat dengan kemitraan memiliki risiko produksi dan harga yang lebih rendah karena ada bimbingan teknis dan bantuan modal dari perusahaan. Yang kedua, yaitu intensifikasi tembakau rakyat. Intensifikasi merupakan program yang diterapkan dalam kemitraan ini yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau. Dengan dukungan dari perusahaan, petani dapat menghasilkan tembakau dengan kualitas lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan mereka. Pada kelembagaan dalam komoditas tembakau melibatkan berbagai pihak loh yang berperan dalam rantai produksi, distribusi, dan pemasaran tembakau. Berikut adalah beberapa elemen kelembagaan dan pelaku yang terlibat. Yang pertama, pasti pelaku utamanya adalah petani tembakau. Mereka mengelola lahan, menggunakan input seperti bibit, pupuk, dan pestisida, serta melakukan praktik pertanian untuk menghasilkan tembakau. Petani dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu petani mitra yang menjalin kemitraan dengan perusahaan seperti PT Gudang Garam yang memberikan dukungan teknis dan jaminan harga. Sedangkan petani non-mitra adalah mereka yang tidak terikat dengan perusahaan dan beroperasi secara independen. Yang kedua ada perusahaan rokok. Perusahaan seperti PT Gudang Garam berperan dalam pengolahan dan pemasaran tembakau. Mereka menyediakan input, memberikan pelatihan, dan menjamin harga bagi petani mitra. Perusahaan juga mengatur kualitas dan kuantitas produksi tembakau yang dibeli. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung industri tembakau. Ini termasuk pengawasan kualitas, penyediaan informasi pasar, dan program-program bantuan untuk petani seperti pelatihan dan akses ke teknologi. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Institusi perbankan dan lembaga keuangan lainnya memberikan akses pembiayaan bagi petani untuk membeli input produksi. Mereka juga menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dalam kerangka kemitraan. Selanjutnya yaitu ada penyuluh pertanian. Penyuluh membantu petani dengan memberikan pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik, manajemen resiko, dan teknik budidaya. Mereka berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko bagi petani. Lalu, koperasi pertanian. Koperasi dapat membantu petani dalam mengakses pasar, mendapatkan harga yang lebih baik, dan membeli input secara kolektif. Mereka berfungsi sebagai perantara antara petani dan perusahaan. Kemudian, ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Beberapa NGO terlibat dalam program-program pengembangan pertanian berkelanjutan dan melindungi hak-hak petani. Mereka seringkali memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen akhir, baik lokal maupun internasional, menentukan permintaan terhadap produk tembakau, yang pada gilirannya mempengaruhi harga dan strategi produksi. Dalam suatu kemitraan, pastinya ada kontrak nih yang sudah disepakati. Nah, kontraknya yang pertama yaitu kontrak produksi. Dalam kemitraan ini, PT Gudang Garam memberikan berbagai fasilitas kepada petani mitra untuk mendukung produksi tembakau.
Fasilitas tersebut mencakup modal tanpa bunga, input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta pendampingan teknis dalam budidaya tembakau. Bantuan ini memastikan bahwa petani memiliki akses ke sumber daya yang seringkali sulit diperoleh secara mandiri. Dengan adanya dukungan ini, petani mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panennya. Selain itu, ada lagi nih, yaitu kontrak pasar. Kemitraan ini juga memberikan jaminan pasar kepada petani. Petani mitra diwajibkan untuk menjual seluruh hasil panennya kepada PT Gudang Garam, yang pada gilirannya memberikan jaminan harga sesuai kontrak. Jaminan ini melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang seringkali tidak menentu. Hubungan kemitraan yang dilakukan oleh petani tembakau dengan PT Gudang Garam merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara petani dan perusahaan rokok. Petani memiliki lahan dan tenaga pelaksana, sedangkan pabrik rokok meminjamkan modal tanpa bunga dan jaminan. Eits, tapi, dalam hubungan kemitraan ini ada beberapa permasalahan kontrak insentif petani dengan PT Gudang Garam. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada kemitraan. Kemitraan dengan PT Gudang Garam terbukti memberikan insentif berupa bantuan modal tanpa bunga, pendampingan teknis, dan jaminan harga. Upaya yang dapat dilakukan mengenai permasalahan ketergantungan adalah petani dapat mulai mengembangkan alternatif sumber pendapatan. Diversifikasi ini membantu mengurangi resiko jika kontrak dengan perusahaan berakhir. Permasalahan yang kedua adalah fleksibilitas kontrak yang terbatas. Kontrak dengan PT Gudang Garam mengatur kuantitas, kualitas, dan waktu produksi tembakau yang harus dipenuhi oleh petani. Upaya dari permasalahan yang kedua ini adalah negosiasi kontrak yang lebih adil. Petani dapat mengajukan revisi pada kontrak agar lebih fleksibel, misalnya dalam hal jadwal tanam dan penyesuaian target kuantitas berdasarkan kondisi cuaca dan hama. Permasalahan yang ketiga yaitu pembatasan harga oleh perusahaan. Jaminan harga yang diberikan oleh PT Gudang Garam membantu mengurangi resiko harga bagi petani mitra. Upaya dari permasalahan yang ketiga ini adalah peningkatan kualitas produksi dengan pelatihan tambahan atau teknologi tepat guna. Petani dapat meningkatkan kualitas hasil panen sehingga mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kelembagaan perkebunan tembakau. Untuk next materi, kalau mau jumpa lagi kita ketemu kapan-kapan ya. Bye-bye.